Halo guys, selamat pagi. Balik lagi bareng gue Alfat di vlog traveling khusus Semarang yang kedua kalinya. Jadi ini udah 2 kali gue datang ke Semarang. Dan sekarang gue berada di salah satu ikonik yang bagi everyone harus banget datang ke sini. Kemarin gue udah ke Vihara, ke gereja, dan sekarang di belakang gue ada Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi kebetulan banget informasi buat teman-teman bagi yang mau datang ke Semarang, bahwa di Semarang itu terdapat 2 masjid. Yang pertama Masjid Agung Kota Semarang, dan yang kedua Masjid Agung Jawa Tengah. Dan Masjid Agung Jawa Tengah ini tempatnya bukan di Jogja loh, atau misalkan di kabupaten lain, tetapi ada di Kota Semarang. Jadi ya at least ketika teman-teman ke Semarang, otomatis harus juga datang ke Masjid Agung Jawa Tengah. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body oh so close. No, I can't forget, no. Nih guys, sebagai informasi ya, biar gue nggak salah. Nih, Masjid Agung Jawa Tengah sebagai tetenger atau kembalinya tanah wakaf Bondo Masjid Besar Kauman Semarang. Dibangunnya nih ya sejak 6 September tahun 2002 atau 28 Jumadil Akhir 1423 Hijriah. Selesainya 14 November 2006, berarti pembangunannya 4 tahun. Semarang diresmiinnya 17 November 2016. Jadi setelah pembangunan selesai 3 hari baru diresmiin. Nah, ini ada tugunya gitu ya. Wih. Oke, sedikit tips dari gue, kalau teman-teman mau datang ke sini pagi hari oke banget. Cuman memang masjidnya ditutup, jadi dibukanya ketika jam-jam sholat aja. Kenapa gue nyaranin pagi? Karena ini buat foto oke, gak banyak orang, bahkan gak ada orang sama sekali tuh lihat. Tapi memang panas, jadi kayak kemarin di Sampokong, teman-teman harus pakai masker, jaket, topi, sunscreen, kacamata hitam kalau misalkan ada. Dan ini kalau misalkan lihat di pelatarannya ini ada 2 ya, lihat ada di sebelah sini. Dan kemudian ada sebelah lantai, yang lantainya lebih sparkling. Nah, ketika di situ berarti menandakan bahwa teman-teman ketika mau masuk ke arah masjid ini harus melepas yang ada tulisannya bata suci. Jadi sepatu teman-teman ditaruh di sini. Cuman ketika gua dulu terakhir sholat duhur di sini waktu pertama kali ke Semarang, itu banyak banget orang. Jadi at least gue sedikit takut kalau misalkan sendal atau sepatu gue hilang. Bisa jadi tertukar gitu kan ya istilahnya. Jadi mendingan teman-teman masukin kresek, masukin ke tas, kayak gitu tips dari gue sih. Dan ini yang berbeda dari masjid-masjid lainnya, gue informasi juga bahwa di Indonesia itu ada 2 masjid ya kalau gue nggak salah, yang menerapkan sistem payung terbuka dan tertutup menggunakan sistem hidrolik. Lagi ada pengajian, tablik akbar, atau lagi ada acara-acara keagamaan besar, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian lagi cuaca kurang bagus tapi jemaah banyak, ini payungnya bisa kebuka gitu. Dan di Indonesia setahu gue baru 2, di Masjid Aceh dan juga di Jawa Tengah. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Yeah, yeah, yeah. Panas polrek, panas. Aduh, karena ini juga di dalam nggak kebuka dan gue hanya bisa lihat dari pelataran, foto dari pelataran. Jadi kayaknya ini gue cuman sharing aja sih, bahwa kalau teman-teman ada yang belum pernah datang ke sini, nih Masjid Agung Jawa Tengah kayak gini, bagusnya kayak gini, uniknya kayak gini, dan teman-teman bisa explore apa aja di sini. Harusnya di dalam itu kalau dilihat dari pintunya, dia itu dari kayu-kayu gitu loh, khas dari Jawa gitu loh. Harusnya di dalamnya sih teduh, enak, adem. Ini kalau nggak salah ada 3 apa 4 lantai ya si masjidnya ini. Jadi kapasitasnya gede banget, kurang lebih bisa menampung kurang lebih ya 20.000 jemaah mungkin bisa. Tapi gue juga belum tahu pastinya dan belum baca pastinya, tapi kurang lebih dari 20.000 sih harusnya ini nyampe ya. Wah, kalau misalkan gue bisa naik ke menara itu bakal keren banget sih. Halo guys, balik lagi bareng gue Alfat di vlog traveling dan backpacker dan juga low budget. Dan ini adalah kabar gembira. Jadi tadi setelah closing vlog waktu gue di bawah, dan akhirnya gue kayak aduh kayaknya gue harus nanya deh biar nggak penasaran. Ternyata guys, gue bisa naik ke menaranya. Ini total ada 19 lantai dengan namanya
Masjid Agung Jawa Tengah Menara Al-Husna. Ini nggak terbatas hanya untuk muslim, non muslim juga bisa naik. Jadi siapapun ini bisa naik ke sini. Yang penting berpenampilan sopan, jaga tutur kata, bisa naik hanya bayar dengan 10.000. Jadi teman-teman yang dari around the world, dari seluruh Indonesia yang ke Semarang, gua saranin untuk wajib banget datang ke Menara Al-Husna ini, hanya bayar 10.000. Dan gua lepas masker karena di sini benar-benar nggak ada siapa-siapa, benar-benar kosong. Dan dari lantai 19 kita bisa ngeliat langsung tepat di bawah gua Masjid Agung. Ntar gua bakal liatin view sekelilingnya. Dan di atas adem banget. Ini gua karena kehalang ini ya, kehalang tirai, apa tuh namanya? Ya ini pokoknya. Kalau ke daerah sana itu tadi rambut bluk kena angin banget, dan suara ke kamera pun kayaknya kurang bagus. Dan di sini gue bisa ngelihat bahwa di pojok sebelah sana itu laut, semua laut. Di sana ada PLTU kayaknya pembangkit. Kemudian ada pelabuhan juga, ada port, dan seluruh kota Semarang itu bisa kelihatan dari sini. Aduh, ini dibilang Nora sih, karena ini gue baru pertama kali, dan gue baru pertama kali ngelihat dari atas kota Semarang itu kayak gimana. Karena kalau gue waktu ke Palembang, gue kan nginep di hotel paling tinggi, jadi kelihatan tuh. Ketika di Jakarta naik Monas kelihatan tuh. Ketika ya di beberapa kota karena naik pesawat jadi bisa ngelihat dari atas. Dan sekarang gue bakal ngeliatin view dari atas menara. Dan apa tadi? Nah ini ada ini nih, ini mirip di Monas juga, jadi teman-teman bisa ngelihat. Oh nggak kelihatan ya kalau dari sini ya. Ya pokoknya teman-teman bisa menggunakan ini untuk ngelihat port kanan kiri seluas mata memandang. Ini hanya dengan membayar menggunakan koin Rp1.000. Jadi sharing, jadi menara ini dibangun buat hanya untuk menara-menaraan doang ya. Tapi ini ada fungsi lain juga nih. Gua zoom dikit, semoga nggak hancur videonya. Set. Nah, ini ada alat yang digunakan untuk hilal. Jadi untuk menentukan Idul Fitri, Idul Adha, ini tahun baru atau misalkan tanggal-tanggal Islam, ini digunakan menggunakan alat ini. Salah satunya ini disebut dengan alat penentu hilal. Jadi Masjid Agung Jawa Tengah juga bisa menentukan kapan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan tanggal-tanggal besar. Oke guys, jadi mungkin tadi karena gue terlalu excited ya, jadi ngomongnya agak terlalu kenceng, terlalu aneh. Itu I'm so sorry, because ya ini this is my first time coming up here. Ini di Menara Al-Husna, Jawa Tengah, Semarang. Jadi ya at least gue merangkum bahwa ketika gue traveling di Semarang, gue happy banget, enjoy, karena meskipun gue datang kedua kali, itu masih banyak banget hal yang baru pertama kali gue lakukan atau gue lihat. So bagi teman-teman yang masih ragu atau belum pernah ke Semarang, gue sarankan buat datang ke Semarang. Dan apabila ada pertanyaan sekitar traveling ke Semarang, apakah transport, harga, cuaca, tempat penginapan, dan lain sebagainya, silahkan tanya aja langsung di bawah ini atau di Instagram gue, atau misalkan langsung juga ke email. Dan pokoknya salam traveling, dan thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih telah mengikuti vlog traveling ini. Ikutin terus vlog traveling di lain tempat dan di lain waktu lagi bersama gue Alfatso. Bye bye.